di tahun 1443 Hijriah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa akan mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah seperti yang kita ketahui bersama, 7 hari ke depan kita akan kedatangan tamu agung, tamu mulia, yaitu bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Maka pada pagi yang penuh berkah ini, walaupun di sini memang kondisi sedang mendung dan sedikit gerimis, tapi alhamdulillah yang berkah bagi kita semua. Insyaallah kita tetap diberkahi rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun tujuan acara kita hari ini, bahwasanya kami warga dari Tropical Garden Bekasi ingin menyemarakkan kedatangan bulan Ramadan dan insya Allah untuk 1 bulan ibadah ke depan kita fokus, bersemangat dan bersukacita untuk menjalankannya tentu dengan harapan mendapatkan keberkahan serta nikmat, tapi tentu ada baiknya untuk sebagai pengingat kita. Jadi memang sebelum kita menyebut ini, maka kita mengadakan tarhib. Jadi untuk sebagai penyegaran, kemudian sebagai penyemangat kita lagi, tentu kita ingin mendapatkan pencerahan dari para guru kita, para ustadz kita yang alhamdulillah pada kesempatan ini Ustadz Agus Setiawan bersedia memberikan pencerahan dan serta kiat-kiat yang mungkin akan menyemangatkan kita dalam menyambut dan melaksanakan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Sehingga adapun tema kajian yang akan kita sampaikan oleh Ustadz yaitu merancang kesuksesan Ramadan dan setelahnya. Tentu ini kita berharap ada motivasi lagi bagi kita sehingga dalam menjalankan bulan Ramadan pada tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun berikutnya. Walaupun dengan situasi yang masih sama pada saat pandemi, tapi kita tetap berpikir positif dan bersemangat untuk menyambut ini. Mungkin disampaikan di awal bahwasanya memang kita dibatasi oleh waktu. Nanti tentu awalnya kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz. Kita batasi dalam waktu 1 jam Ustadz. Jadi insya Allah nanti pada jam 11.15 ini kajian bisa disampaikan. Kemudian di 15 menit kemudian kita akan pada sesi tanya jawab dari hasil kajian yang disampaikan. Insya Allah nanti pada jam 11:30 kita bisa dapat selesai kajian online ini. Untuk menghemat waktu, maka langsung saja pada kesempatan ini kami serahkan waktu pada Ustadz Agus Setiawan dapat menyampaikan kajiannya. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi jelang siang ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini
kembali Allah percayakan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hanya saja saking sampai terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling terbesar adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Saya sering menyampaikan dan sering saya ulang, iman memang tidak menjamin kita untuk selalu tertawa atau melimpah harta. Tapi yang pasti, iman menjamin kita untuk selalu merasakan sayangnya Allah kepada kita. Kadang dalam hidup, tidak seluruhnya warna-warna indah yang kita lalui. Kadang dalam hidup, tidak seluruhnya rasa manis yang kita kecapi. Tapi dengan iman kepada Allah, kita merasakan Allah tidak pernah meninggalkan diri kita. Tak lupa salawat teriring salam, kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin untuk bisa share screen, boleh? Kalau kita berbicara tentang ibadah bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada kita beragam kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Allah lipat gandakan pahala, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan, ya. Karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana saya mengawali apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Roghma anfin, roghma anfin, roghma anfin, man adraka Ramadan, falam yughfarlah." Celaka, sungguh celaka. Sekali lagi sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab itu kadang begitu luas untuk kita cari padanannya. Roghma anfin sering diterjemahkan dengan celaka. Tapi dalam kitab hadis yang berjudul Mirqatul Mafatih, seorang ulama mengatakan bahwa makna dari roghma anfin ini 4. Yang pertama bukan cuma celaka tapi juga hina. Bulan ini merupakan bulan yang mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Bagaimana di bulan ini Allah jadikan kecenderungan manusia untuk baik. Maka hinalah manusia ketika di bulan ini masih melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Roghma anfin, sungguh hina. Kalau sampai di bulan Ramadan manusia masih ada yang bermaksiat, tidak tahu malu. Ya. Bagaimana mereka melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Dalam fikih atau dalam hukum Islam, wanita yang haid, wanita yang nifas, wanita yang menyusui, boleh tidak berpuasa. Bahkan mereka tidak berpuasa memang. Ya. Tapi dalam fikih Islam, mereka tidak boleh untuk mempertunjukkan mereka makan di depan orang. Lihurmati hadzal syahr, untuk menghormati daripada bulan suci ini. Makanya sungguh hina kalau sampai ada orang yang tidak ada rasa malunya. Ya. Bagaimana warung makan ditutup dengan secarik kain, tapi di bawahnya kita lihat kaki. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, roghma anfin. Sebelum pandemi, terakhir tahun 2019, saya Ramadan di Kuwait. Tahun sebelumnya saya Ramadan di Qatar. Menarik sekali ketika pesawat akan landing, ada announcement, ladies and gentlemen, ini adalah bulan Ramadan. Dan kami di negara ini melakukan puasa di bulan Ramadan. Barang siapa
yang makan di tempat umum atau order makanan di tempat umum, maka dia akan didendakan fine atau denda. Saya bilang keren yang kayak begini. Ya. Lihurmati hadzal syahr, untuk kehormatan daripada bulan ini. Dan yang berikutnya adalah sungguh rendah kalau ada manusia-manusia yang masih melakukan maksiat di bulan Ramadan. Dan juga celaka orang-orang yang di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sediakan ampunan, Allah sediakan begitu banyak kesempatan pahala, namun dia tidak mendapatkan itu semuanya. Ya. Dan yang terakhir, makna dari roghma anfin adalah rugi. Ya. Orang yang tidak pandai memanfaatkan momen di bulan Ramadan. Seperti kata pepatah, jangan seperti anak ayam mati kelaparan di tengah lumbung padi. Ironis, ada anak ayam mati kelaparan padahal di tengah-tengah tempat makanan. Ada manusia tidak mendapatkan ampunan padahal di bulan ampunan. Ada manusia tidak mendapatkan sebanyak-banyaknya peluang pahala padahal di bulan yang Allah lipat gandakan pahala. Jadi kembali roghma anfin, roghma anfin, roghma anfin. Sungguh rugi, celaka, hina, dan rendah orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan momen Ramadan untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar sukses di bulan Ramadan? Yang pertama saya katakan di sini adalah merasakan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Dia tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tadi dikatakan seolah-olah kita akan menyambut kedatangan tamu yang istimewa. Coba kalau kita mau kedatangan ibu kita mau kedatangan mertua kita, apa yang kita lakukan? Kita bereskan rumah, kita siapkan. Ibu kita, mertua kita ini sukanya makan apa? Oh, ibu kita itu sukanya begini. Mertua kita sukanya. Kita bersiap. Kita sampaikan kepada anak kita, nak, nanti eyang mau datang. Nak, nanti kakek mau datang. Kita bersiap menyambut tamu yang agung. Begitu juga dengan kita merasakan bahwa kita akan kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Maka orang yang sukses adalah orang yang merasakan bahwa Ramadan itu bukan bulan biasa-biasa saja, tapi Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Efek dari kita merasakan Ramadan bulan istimewa adalah kita bersiap. Nah, tadi dikatakan bahwa kita mengadakan tarhib dalam rangka kita menyambut sesuatu yang agung. Coba kalau misalkan kita pernah ikut dalam panitia pernikahan misalkan. Beberapa kali kita mengadakan rapat, ya. Bagaimana nanti kayak begini, begitu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita merasakan Ramadan itu istimewa, maka kita akan bersiap untuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang tidak siap-siap itu akan berbuah pahit. Ada seorang ulama yang mengatakan, at-tahawun bil amri idza hadar waktu. Seseorang akan dianggap meremehkan perintah Allah. Seseorang itu akan dianggap meremehkan, acuh, lalai ketika kewajiban datang dan dia tidak siap menjalankannya. Ini orang yang meremehkan. Ya. Contoh misalkan, ada anak kita mau menghadapi ujian. Ya. Datang waktunya, dia nggak siap. Kenapa demikian? Karena dia meremehkan, menganggap sepele daripada ujian itu. Orang kalau udah kayak gini, maka yang terjadi itu 3 hal. Seadanya, sekedarnya, sejadinya. Seadanya saja, sekedarnya saja, sejadinya saja. Ya. Ujiannya ya sekedarnya, hasilnya juga nggak maksimal. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Ketika menyepelekan, ketika meremehkan, yang terjadi apa? Ya sekedarnya, seadanya. Bagaimana mungkin akan sukses seperti ini? Jadi yang pertama adalah kalau kita berbicara untuk sukses di bulan Ramadan, yaitu kita merasakan bahwa Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Dia nggak sama dengan bulan yang lainnya. Maka kemudian kita bersiap-siap. Bagaimana kita bersiap-siap? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dalam sebuah kata hikmah dikatakan,
wurudul imdad bihasabil isti'dad wa syuruqul anwar ala hasabi sofail asrar. Rezeki itu datang sesuai dengan kadar kesiapan, sesuai dengan kadar kesungguhan. Ketika kita bersiap-siap, ketika kita sungguh-sungguh, rezekinya juga akan lain. Dengan kita kemudian sekedarnya, dengan kita nggak bersungguh-sungguh, berbeda. Bapak Ibu, kita coba perhatikan bagaimana ketika Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam berada pada dua puncak kelemahan. Artinya, yang pertama beliau lemah. Karena kenapa? Karena beliau melahirkan seorang anak dalam keadaan seorang diri. Yang kedua lemah secara psikis. Kenapa? Karena Maryam itu dianggap aib, hamil tanpa diketahui siapakah ayahnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam keadaan lemah seperti itu, Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar kemudian diturunkan rizki. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan kepada Maryam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surat Maryam, surat ke-19, Bapak Ibu nanti bisa merujuk, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goncangkan pohon kurma. Niscaya kurma yang baru masak atau yang disebut dengan rutab, kurma masak yang masih basah, dia akan berjatuhan. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu bagaimana kurma itu prosesnya. Kalau kurma yang masih muda, ini yang disebut dengan balah. Kurma yang masih hijau, merah, atau kuning, tergantung daripada jenis kurmanya. Yang kalau kita gigit, dia agak manis tapi masih sepat. Ini disebut dengan balah. Kalau dia sudah matang, ini namanya rutab. Kalau kering, itu namanya tamar. Bapak Ibu kalau tahu pohon kurma, dia mirip dengan pohon kelapa. Jangankan wanita yang baru saja melahirkan, Pak Denny, saya, itu ngegoyangin pohon kurma, itu belum tentu buah kurmanya berjatuhan. Tapi message daripada ayat tersebut adalah Allah menginginkan kepada kita berkaitan dengan rezeki, siapa yang siap-siap, siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki sesuai dengan kadar kesiapannya, sesuai dengan kadar kesungguhannya. Subhanallah. Jadi begitu juga dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan sesuai dengan kadar kesiapan kita, sesuai dengan kadar kesungguhan kita. Kalau kemudian di Ramadan dianggap bulan biasa, kita nggak ada persiapan sama sekali, maka tadi saya katakan kita hanya mendapatkan sedikit dari apa yang ada di bulan Ramadan. Dan ini sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh rendah, dan sungguh hina wal-iyazubillah. Jadi yang pertama untuk sukses di bulan Ramadan, kita rasakan bahwa ini bulan yang istimewa. Ini tamu yang agung. Maka kita bersiap-siap, maka kita kemudian bersungguh-sungguh. Yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya ambilkan kalimat daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab monumental beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan begini, kaifa la yubasyirul mu'min bifathi abwabil jinan, kata beliau, bagaimana orang yang beriman gak merasa bahagia? Kenapa? Dia diberi kabar bahwa pintu surga dibuka. Jadi orang-orang yang beriman itu begitu tersentuh hatinya. Bahagia sekali bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga. Allah jadikan kecenderungan manusia di bulan Ramadan itu baik. Di bulan Ramadan tuh bawaannya pengen sedekah, bawaannya pengen nolong orang, bawaannya pengen baca Quran. Maka orang yang beriman itu akan tersentuh. Ya Allah, alhamdulillah. 8 harian lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Senang orang beriman ini. Tapi bukan cuma orang yang beriman yang menariknya, kata Imam Ibnu Rajab. Wa kaifa la yubasyirul mudhnib bi ghalqi abwabin niran. Ternyata bukan cuma orang yang beriman yang senang bergembira dengan datang bulan Ramadan. Tapi siapa yang berikutnya? Para pendosa juga merasa gembira.
Kenapa? Karena ini bulan ampunan. Coba Bapak Ibu perhatikan, mereka yang sedang di penjara, di lapas, ya, itu kalau lebaran, kalau 17-an, mereka berharap semoga mereka mendapatkan potongan masa tahanan. Ya. Saya juga pernah ngikutin kasus bagaimana seorang wanita tua yang dituntut oleh sebuah perusahaan perkebunan karena dituduh mencuri buah coklat. Ya. Buah coklat itu kan buah. Ya. Bapak Ibu kalau Subhanahu wa taala rahmati, nenek ini udah nangis di persidangan. Terbayang kalau dia dimasukkan ke dalam penjara, terjadi mediasi. Ya. Disampaikan ke perusahaan tersebut, udah maafkan saja. Enggak, kita pengen buat pelajaran dari kepada orang-orang kampung. Ini nenek-nenek yang diambil juga mediasi berjalan, dan alhamdulillah perusahaan tersebut mencabut daripada gugatannya. Apa yang terjadi? Bahagia betul nenek ini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Kata Imam Ibnu Rajab, ya, orang-orang pendosa juga merasa bahagia. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Yang berikutnya adalah kaifa la yubasyirul aqil biwaqtin yughallu fihi syayatin. Orang-orang yang cerdas juga merasa senang dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Yang biasanya setan berkolaborasi dengan nafsu kita. Dia duet. Bagaimana menjerumuskan kita, sekarang nafsu kita sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, kembali bahwa ya di sini Ramadan bukan bulan yang biasa-biasa. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kita perlu bergembira, kita perlu untuk mempersiapkan diri. Kenapa? Kalau tidak, kita termasuk orang yang meremehkan. Kalau sudah meremehkan, maka hasilnya juga tidak maksimal. Ya. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tentang bagaimanakah kita meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah selain kita merasakan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, maka untuk sukses di bulan Ramadan adalah konsisten dalam beribadah. Nah, ini dia, ya. Konsisten dalam beribadah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kalau kita berbicara tentang konsisten, maka ada 3 unsur yang perlu kita miliki. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah partner spiritual, yang ketiga melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, untuk konsisten dalam beribadah, yang pertama itu ilmu. Ya. Bagaimana kita tahu keutamaan begini, kita tahu bagaimana begitu ilmu. Ya. Ya. Sehingga kemudian kita melakukan ibadah itu dengan tuntunan-tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, perlu partner spiritual. Misalkan di perumahan Tropical Garden ini, ya, kita saling mengingatkan, ada partner spiritual. Atau kalau enggak dalam skup yang lebih kecil, dengan istri, dengan anak, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana kemudian saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu yang kedua. Yang ketiga adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Doa, doa, doa. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian melakukan kebaikan. Bapak, Ibu, kalau kita niat ada kebaikan, segera lakukan sebelum terjadi fitnah, kata Nabi SAW. Ya. Kenapa? Seseorang di waktu pagi beriman, sore dia sudah kafir. Sore dia beriman, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia menjual agamanya untuk sesuatu yang sedikit daripada dunia. Jangan sekarang, nanti saja setelah tausiah ini, Bapak Ibu bisa buka, cari di searching di Google atau di YouTube tentang Abdullah Al-Qasimi. Siapa? Abdullah Al-Qasimi. Dulu dia dipanggil sebagai Syekh Abdullah Al-Qasimi.
Dia belajar sampai S3, doktor dalam bidang akidah. Dia juga seorang yang sangat cerdas, doktor dalam bidang akidah, cerdas, dan juga seseorang yang pandai untuk munazarah ataupun berdebat dan diskusi dengan orang-orang, terutama adalah kalangan ateis, orang yang tidak percaya. Bahkan beliau kepada orang-orang analisa dan juga jawaban-jawaban beliau, sampai ya, Imam Masjidil Haram sempat memuji beliau, apa katanya? Beliau adalah Ibnu Taimiyah. Beliau adalah Ibnu Taimiyah masa ini. Ternyata terkotori. Ketika dia balik, namanya Abdullah Al-Qasimi, berarti dari Qasim ya, di Arab Saudi. Beliau ternyata tidak mendapatkan posisi, beliau tidak mendapatkan jabatan. Akhirnya singkat ceritanya, wal-iyazubillah, sampai beliau kemudian keluar dari keislamannya. Wal-iyazubillah. Ya. Jadi kembali bahwa untuk konsisten, 3 unsur tadi saya katakan, ilmu, ada partner spiritual, dan yang ketiga melibatkan Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sukses di bulan Ramadan, ya. Jadi kita baik, kita beribadah bukan cuma di bulan Ramadan, nanti bisa langgeng sampai setelah bulan Ramadan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Lagi-lagi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu menghadirkan satu riwayat tentang beberapa ceritakan bahwa Ramadan beribadah. Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Yang kayak begitu merupakan orang-orang yang buruk, yang hanya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Mengenal hak Allah cuma di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ternyata enggak. Innas salih alladzi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang soleh itu adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahun, bukan cuma Ramadan saja. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lihat, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Para ulama tafsir mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan limit waktu. Sembahlah Allah sampai engkau tua, sembahlah Allah sampai engkau pensiun, enggak ada. Sampai kematian datang. Ya. Jadi orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang yang kemudian bukan cuma baik di bulan Ramadan saja, bukan cuma bersemangat di Ramadan saja, tapi juga di luar daripada bulan Ramadan dia pertahankan. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang yang tidak hanya menahan haus dan lapar. Tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi bagaimana mereka menghayati daripada ibadah puasanya. Ya. Karena kenapa? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau hanya menahan haus dan lapar, ini suatu hal yang biasa. Tapi yang Allah inginkan adalah bagaimana kita menghayati ibadah puasa kita. Bagaimana mata kita juga ikut berpuasa, mulut kita ikut berpuasa, khayalan kita ikut berpuasa, bukan hanya menahan haus dan lapar. Ini orang yang akan sukses di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, bagaimana Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan konsekuensi dari berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala juga nggak perlu terhadap haus dan laparnya dia.
Ada orang yang dia nggak makan, artinya dia puasa, dia nggak minum, dia puasa, tapi ternyata mulutnya masih saja berdusta, matanya saja masih memandang yang haram. Allah juga nggak butuh dengan dia menahan haus dan laparnya. Nggak butuh. Artinya apa Allah nggak butuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah inginkan adalah bagaimana dia bisa menjaga anggota tubuhnya dari maksiat. Ya. Contoh misalkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, mohon maaf misalnya. Ada seorang suami yang dia memberikan uang bulanan, tapi nggak ada perhatian kepada istri, nggak ada perhatian kepada anak, nggak ada waktu untuk mereka. Maka apa kata-katanya? Nggak butuh dengan uang. Bukan artinya kenapa-napa. Yang diperlukan itu tanda perhatian, bukan cuma uang. Tapi bagaimana bisa berbicara, ngobrol bareng, perhatian yang lain. Begitu juga dengan kalimat ini. Allah itu nggak butuh dia haus. Buat apa dia haus? Buat apa dia menahan dari makan? Kalau kemudian anggota tubuh yang lainnya tidak dia jaga. Mulut masih berdusta. Mata masih memandang yang haram. Otaknya masih menghayalkan hal-hal yang diharamkan. Allah nggak butuh dengan puasa dia yang kayak begitu. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Tapi kali ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba shaimin, hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, wa rubba qaimin, hazzuhu min qiyamihi as-sahar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang menahan haus, menahan lapar, nggak dapat apa-apa dari puasa dia. Dia cuma haus dan laparnya saja. Kenapa? Karena ternyata anggota tubuh yang lainnya nggak ikut berpuasa. Maka tergerus dengan apa yang dilakukan anggota tubuh lainnya. Dan berapa banyak orang yang ikut tarawih dan nggak mendapatkan pahala kecuali ya cuma berdiri dan begadang saja. Tarawihnya diniatkan karena yang lain. Mohon maaf yang masih remaja ya. Dapat apa Allah rahmati. Bagaimana sukses di bulan Ramadan? Yaitu kita menghayati puasa kita. Bukan cuma nggak makan, bukan cuma nggak minum, tapi bagaimana menjaga anggota tubuh kita agar jangan sampai melakukan maksiat di bulan Ramadan. Itu hakikat daripada puasa. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, yang berikutnya yang keempat adalah bagaimana agar sukses di bulan Ramadan adalah memanfaatkan waktu untuk beribadah. Allah hanya ngasih kesempatan 29 atau 30 hari. Gunakan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya ibadah. Waktu itu ada seorang jamaah, ya maksudnya beberapa ibu-ibu, yang dia jalan-jalan ke Jepang. Ya. Dia mengatakan tanggal sekian insya Allah saya balik ke Indonesia Pak Ustadz. Katanya begitu. Ya. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, saya ada keperluan dengan beliau. Kemudian saya WhatsApp, Ibu, udah nyampe ke Jakarta belum? Udah nyampe ke tanah air belum? Apa yang dikatakan? Belum Pak Ustadz, ini kita masih jalan-jalan di sekitar Shibuya. Nah, di Tokyo itu ada daerah namanya Shibuya. Ya. Pokoknya kita mau habisin sampai kemudian waktu atau jadwalnya kita ke airport. Wah kita udah nggak mau deh di hotel, pokoknya ntar tinggal kita langsung menuju ke airport. Pokoknya kita nggak mau waktu kita ini sayang-sayang begitu saja. Baru seseorang dikasih kesempatan jalan-jalan ke sebuah negara. Sampai dia ingin memanfaatkan waktu, mumpung lagi ada di situ. Sampai nanti waktunya dia menuju ke airport. Maka bulan Ramadan mestinya demikian. Bagaimana kita memanfaatkan waktu. Belum tentu tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Jangankan tahun depan, sekarang pun belum tentu kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu ingat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Al-Mu'min bagaimana mereka yang
sudah berada di dalam kubur ini, mereka seolah-olah menjerit. Kalau kita bisa mendengar apa yang menjadi jeritan mereka, mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia bangsa sebentar, walaupun hanya sekedar sesaat. Apa yang ingin mereka lakukan? Ya. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, soleh. Kita yang masih berada di dunia ini, sungguh-sungguh disayangkan kalau sampai kita nggak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya katakan di sini ya, bahwa mereka melakukan hal yang sia-sia di malam hari adalah orang yang merugi. Siang hari tidur aja. Malam harinya dia begadang, tapi bukan ibadah. Mestinya bulan Ramadan disibukkan dengan amal-amal ibadah. Bagaimana kita sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, zikir, infak, memberi makan pada orang yang berpuasa, menyantuni fakir miskin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Kita bisa kumpul dengan keluarga, kita buat kesepakatan. Ini yang kemudian saya kasih nama dengan janji Ramadan. Ya, kalau kita akhir tahun itu biasanya kita bilang dengan resolusi akhir tahun. Nah ini bagaimana janji Ramadan, yaitu berapa kali kita menghatamkan Al-Quran. Coba ya, tanya istri kita, Bunda rencana target mau berapa kali khatam Quran. Anak kita tanyakan. Ya. Oh, kita akan menghafal surat Al-Lail, kita akan menghafal surat Abasa. Berapa hadis yang akan kita hafalkan, ya. Berapa buku keislaman yang akan kita baca. Nah, buat Bapak Ibu nih yang di perumahan, saya usul ada satu buku yang bagus. Judulnya adalah Nidaur Rahman li Ahlil Iman. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita, tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kan kita merasa diri kita beriman, sudahkah kita tahu berapa ayat yang Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu? Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sudah dikumpulkan ayat-ayat yang ya ayyuhalladzina amanu. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sangat bagus kalau setiap hari kita dengan keluarga kita baca, oh, ternyata Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu ada sekian puluh ayat. Ternyata tema-temanya tentang ini. Jadi kita coba membuat janji Ramadan. Ya, berapa buku keislaman yang akan kita baca? Ya, berapa sholat tarawih yang kita lakukan di rumah bersama keluarga bareng-bareng? Ya. Dan berapa kali kita akan sholat tarawih yang ke masjid bareng-bareng? Jadi buat janji Ramadan. Ya. Manfaatkan waktu di Ramadan dengan sebanyak-banyaknya amal ibadah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini saya tambahkan, ya. Saya tambahkan di sini tentang 5 penyebab malas beribadah. Kita nggak usah menunjuk kepada orang lain. Ini buat diri kita sendiri. Kenapa kita masih malas beribadah? Tadi pagi saya kajian di Masjid Darussalam Kota Wisata. Saya mengatakan bahwa kita itu bukan tidak tahu keutamaan baca Quran di bulan Ramadan. Bukan tidak tahu keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Bukan tidak tahu keutamaan memberi makan pada orang yang puasa di bulan Ramadan. Bukan tidak tahu keutamaan taraweh di bulan Ramadan. Tapi mengapa terkadang kita nggak termotivasi? Kenapa? Ini 5 penyebabnya. Boleh jadi yang pertama itu adalah kita berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makan, ini mubah, dibolehkan. Tapi kalau kita berlebih-lebihan, Imam Syafi'i, ada juga yang mengatakan ini adalah perkataan bukan Imam Syafi'i, tapi imam yang lain. Beliau mengatakan bahwa
dampak negatif dari makan yang berlebih-lebihan, yang pertama adalah membuat berat badan ini. Yang kedua, membuat hati keras. Yang ketiga, membuat buntu daripada akal. Yang keempat, membuat malas beribadah. Yang kelima, membangkitkan syahwat. Ini 5. Orang kalau terlalu kenyang, berlebihan dalam makan. Yang pertama, berat tubuhnya. Artinya adalah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, menjadi sumber penyakit. Yang kedua, hatinya akan keras. Kenapa? Dia sulit empati kepada orang lain. Kenapa? Dia merasa diri dia kenyang. Dia nggak pernah sama sekali merasakan bagaimana kira-kira susahnya orang miskin. Bagaimana kira-kira susahnya sopir dia, pembantu dia. Karena dia selalu dalam keadaan kenyang. Nggak ada empatinya. Hatinya keras. Yang berikutnya adalah membuat akal ini tumpul. Buntu. Diajak berpikir, yang ada nguap aja, ngantuk. Akal jadi buntu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang keempat, membuat malas beribadah. Ini penyebab malas beribadah, yaitu berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Yang kedua, penyebab malas yang berikutnya adalah tidak paham dengan urgensi ibadah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya sudah ke 27 negara berdakwah, 10 negara di Eropa, Amerika, Australia, di Asia ke Jepang, Korea, Taiwan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kering. Mereka nggak ada tuh suasana religius. Jadi mereka yang ada kerja, dunia saja. Akhirnya mereka kemudian merasa putus asa. Karena kenapa? Mereka nggak tahu tentang pentingnya ibadah. Mereka tidak mendapatkan ketentraman dalam hidup mereka. Ini yang bikin seseorang tuh malas beribadah. Orang kafir tuh berharap mereka punya syariat seperti Islam. Dan yang ketiga, penyebab malas beribadah itu adalah bergelimang dosa dan maksiat. Ya Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan kami lucuti, kami tanggalkan dari Muhammad dosamu. Kenapa? Agar ringan punggungmu. Apa artinya? Ternyata dosa itu yang membuat badan kita berat. Dosa yang membuat kita sulit untuk semangat melakukan ibadah. Dosa yang membuat kita malas beribadah. Yang keempat, kenapa kita malas beribadah? Kita nggak tahu betapa besarnya pahala suatu ibadah. Padahal kalau kita tahu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan terus-terusan, kita akan kemudian kecanduan untuk melakukan ibadah itu. Bagaimana keutamaan memberi makan pada orang yang puasa? Apa pahalanya? Kita dapat pahala seperti dia berpuasa. Coba, kalau di komplek Tropical Garden ada masjid, dan kemudian mengadakan acara ataupun program takjil, bawakan kurma, bisa dikonsumsi oleh berapa banyak kurma itu. Kita bawakan aqua yang cup, air mineral dalam bentuk cup, kita mendapatkan pahala sebagaimana dia berpuasa. Dan yang terakhir adalah penyebab seseorang malas beribadah adalah baru saja pandemi kemarin. Kita diingatkan hampir tiap hari bunyi ambulan. Kita begitu merasa ngeri. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat. Wabah juga sudah melandai. Ayo. Kita masih berat nggak datang ke masjid? Ayo. Kita masih berat nggak untuk kemudian memakmurkan masjid? Ini orang yang malas beribadah karena dia lupa akan kematian.
Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan pengaruh maksiat terhadap ibadah. Jadi ada para tabi'in. Para tabi'in ini generasi yang nggak ketemu dengan Nabi. Mereka hanya ketemu pernah ngadu kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi ngadu kepada sahabat Abdullah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa kami kok nggak bisa untuk sholat malam? Secara lugas, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, adatkum dzunubukum. Apa kata beliau? Kalian sudah terhalang dengan dosa-dosa kalian. Langsung aja sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini karena dosa-dosa kalian. Subhanallah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dosa yang membuat kita nggak bisa bangun malam. Makanya dalam sebuah syair dikatakan, ini tadi saya menulis bahasa Arabnya nggak sempat, kam min nazratin mana'at qiyamil lail wa kam min aklatin mana'at tilawatal Qur'an. Berapa banyak pandangan karena melihatnya yang haram, siang harinya melihat yang haram. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah halangi dia untuk bisa bangun sholat malam. Matanya melihat yang haram, oh, malamnya berat rasanya. Dia sudah setel alarm, dia sudah kemudian disiapkan belnya, tapi nggak bangun juga. Kenapa? Dosa kita. Dan di sini dikatakan bahwa berapa banyak asupan makanan karena memakan yang syubhat, karena memakan yang haram, jadi terhalang dari baca Al-Quran. Sekarang itu program wakaf Quran itu di mana-mana. Program wakaf Quran. Ya. Subhanallah. Di masjid-masjid itu mushaf Al-Quran itu bagus-bagus. Ya, di masjid-masjid. Ya. Bahkan dalam gadget kita juga ada aplikasi Al-Quran. Tapi kok kita berat? Ya. Jangan-jangan karena dosa kita. Ada sesuatu yang syubhat masuk ke dalam mulut kita. Wal iyazubillah. Kalau sampai ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam mulut kita. Ya. Jadi ini yang menyebabkan kita malas untuk beribadah, yaitu dosa kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Hal yang terakhir yang saya mention di sini adalah bagaimana kita punya semangat untuk belajar ilmu agama. Ramadan kesempatan bagi kita untuk kemudian belajar ilmu agama. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Dalam surat Ar-Rum ayat 7. Allah menyindir luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna, mereka mengetahui zahiran minal hayatid dunya, hal-hal yang lahir saja, hal-hal yang nampak saja daripada kehidupan dunia ini. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa betul kalau bisnis bagaimana menangkap peluang bisnis, kalau bisnis bagaimana kemudian ya manajemen resikonya, eksplorasi ini dan lain sebagainya. Kalau dokter ngerti betul ini dan itu, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Dia tahu betul tentang kehidupan dunia, tapi sayang, wahum 'anil akhirati hum akhirat. Hasan Al-Basri. Imam Ibnu Katsir mengutip kata-kata dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri mengomentari ayat itu. Apa kata beliau? Wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu an yuqallibad dirham ala zufrihi fayukhbiruka biwaznihi. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang begitu hebatnya dirham atau dinar diletakkan di tangan kalian
dia bisa ngasih tahu berapa berat gramnya. Subhanallah. Saking dia pinternya, dia bisa ngira-ngira. Ya. Itu 1 dinar, 1 dirham itu berapa berat kira-kira. Artinya begitu hebatnya, begitu pinternya. Ya. Tapi apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wa ma yuhsinu an. Kalau hidup dunianya, wah hebat betul. Dia bisa ngitung begini, ngitung begitu. Nggak becus, baca Qur'annya nggak bisa. Ya. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, alamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka kalau kehidupan dunia, ngerti betul deh, tapi sayang untuk akhirat mereka lalai. Ya, hamba pernah menasihati kita tentang betapa butuhnya kita dengan ilmu agama. Apa kata beliau? Manusia lebih membutuhkan ilmu agama, tapi kebutuhan terhadap ilmu agama sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Ya. Coba dari mulai kita bangun tidur. Bagaimana nih kita bangun tidur? Oh, kita diajarkan untuk kemudian baca doa dulu. Kemudian kita cuci tangan kita. Karena kita nggak tahu semalam tangan kita habis. Dan itu kebutuhan terhadap ilmu agama. Ini lebih dibutuhkan daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, terakhir saya ingin mengatakan, ini nasihat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan begini, ketika rasa malas datang menghampiriku, diriku, apa tips dan pesan dari beliau? Aku katakan kepada hatiku, lakukan. Ya, boleh jadi itu yang memasukkanmu ke dalam surga. Kita tentu pernah malas. Ya. Ada rasa, aduh, capek nih, aduh, malas nih. Ya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kata Imam Qayyim, lawan bisikan itu dengan kita bisikkan lagi ke dalam. Bisa Allah. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali adalah bahwa Ramadan akan datang kepada kita. Ya. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita akan menjadi pemenang atau wal-iyazubillah kita akan menjadi pecundang. Untuk orang yang sukses di bulan Ramadan, yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan Ramadan. Karena ketika kita mempersiapkan apa yang kita melakukan di bulan Ramadan, berarti kita nggak menyepelekan Ramadan. Subhanahu wa ta'ala rahmati. Yang berikutnya adalah ya, bagaimana kita bukan hanya baik di bulan Ramadan, tapi kita bisa konsisten ya, di bulan-bulan yang lainnya. Dan tadi saya mengatakan untuk konsisten itu kata kuncinya 3. Bagaimana kemudian kita cari, Bapak Ibu, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya itu. Bagaimana kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan untuk beragam kebaikan. Ya. Manfaatkan. Tadi, waduh, ini kita nggak tahu Ramadan terakhir atau tidak. Maka kalau coba kesungguhan kita. Dan tadi saya masukkan sebagai bonus adalah apa yang menyebabkan kita malas. Ada 5 hal. Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan. Contoh misalkan makan tadi. Ini bisa membuat kita malas beribadah. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, seseorang itu nggak ngerti tentang kebutuhan terhadap agama. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah bagaimana dosa dan maksiat yang menghalangi seseorang untuk rajin beribadah. Dan yang keempat adalah
Mungkin seseorang tidak tahu bagaimana keutamaan amal ini, amal itu. Ya. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, tadi yang terakhir saya mengatakan bahwa hal yang membuat kita lupa, malas beribadah adalah lupa kita akan mati. Ya. Maka tadi saya katakan dalam closing tadi, bagaimana kita ingat, ya Allah, umur saya udah nggak muda lagi. Ya Allah, udah banyak yang meninggalkan kami. Ya Allah, banyak yang sudah meninggal dunia. Maka kalau dia ingat dengan kematian, dia akan berusaha untuk berbuat dengan yang terbaik. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, adalah bahwa mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan umur bagi kita hingga Ramadan kali ini, mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih istimewa dibandingkan Ramadan yang sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Pak Denny. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat menarik sekali bahwasanya yang disampaikan oleh Ustadz Agus Setiawan berdasarkan tema kajian kita ini sangat dipaparkan secara detail bagaimana kita mempersiapkan Ramadan dan bagaimana kita menjalankannya. Insya Allah kita akan mendapat keberkahan, ampunan, maghfirah dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Jadi adapun yang bisa saya tangkap, memang ada 4 poin tadi yang sangat-sangat menarik, bahwasanya bagaimana kita serius dalam mempersiapkan bulan Ramadan yang insya Allah akan datang 7 hari ke depan. Kemudian ketika sudah bulan Ramadan itu kita konsisten dalam menjalankannya. Tentu dengan konsisten ini ada 3 bagian yang memang harus kita serius, bahwasanya kita memang harus mempunyai ilmu, kemudian kita menggali ilmu itu, kita amalkan. Supaya ilmu ini bisa tetap kita amalkan, kita membutuhkan teman atau partner, baik itu dari keluarga kita sendiri, teman, rekan, maupun jamaah lainnya. Tentu kita ketika melaksanakannya, kita memakmurkan masjid, mencari kesibukan, memanfaatkan waktu. Dan juga kita memohon doa kepada Allah bahwasanya kita tetap ikhtiar, kita konsisten dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Kemudian yang poin ketiga, ya tentu ya kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Bahwasanya memang setiap detik itu merupakan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga apabila kita ingin memanfaatkan waktu, tentu sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, ada poin menarik yaitu bagaimana kita membuat janji Ramadan kita. Jadi itu apa yang disampaikan Ustaz tadi adalah garis besar, tentu dibalikan kembali kepada diri kita apa yang pengen kita lakukan di janji Ramadan ini untuk diri kita maupun keluarga kita. Dan poin terakhir itu bagaimana kita mensikapi sikap malas dalam beribadah. Tadi ada 5 poin yang sangat menarik, itu sebagai pengingat dan pembelajaran bagi kita, bahwasanya kita tetap bersemangat dan bermotivasi dalam menjalankan ibadah Ramadan kita tahun ini. Insya Allah akan lebih baik dari tahun-tahun berikutnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita ada baiknya bertanya kalau memang ada hal-hal yang pengen ditanyakan dari kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustadz Agus. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu dapat disampaikan secara langsung kepada Ustadz maupun dapat disampaikan di kolom komentar chat kita. Kami persilakan jika ada pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Oke, sambil menunggu Ustadz mungkin masih berpikir ini sudah ada, tapi izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu Ustadz. Begini Ustadz, tadi kan mungkin yang disampaikan itu kepada kami ya kita yang sudah dewasa nih Ustadz ya. Tentu kita sebagai orang tua pengen juga anak-anak kita juga bersemangat dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Mungkin yang simpelnya begini Ustadz, apakah kalau bagi saya pribadi gitu, anak saya itu kita menyemangatinya tentu marilah kita ikut berpartisipasi di bulan Ramadan ini, tentu sebagai pembelajaran bagi mereka yang belum akil balik. Tentu setiap amal ibadah kita mulai dengan niat gitu. Saya
terbiasa mungkin ya, terbiasa meniatkan menyampaikan kepada anak kita itu bahwasanya ya sudah, coba aja dulu kita puasa, diniatkan sampai waktu zuhur gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya memang waktu puasa itu dimulai dari subuh hingga azan maghrib gitu. Itu yang kita pahami. Apakah ini perlu dikoreksi, Ustaz, disampaikan kepada anak bahwasanya kita membatasi waktu yang sebenarnya kita paham itu hanya sampai waktu maghrib, tapi kondisi anak kan tidak bisa semua kita samakan. Jadi apakah salah penyampaian kita membatasi waktu anak sampai waktu zuhur atau asar atau bagaimana? Atau kita lihat kondisi aktualnya bagaimana anak itu sanggupnya sampai jam berapa, semampunya gimana, tapi kita tetap mendorong dia tetap bersemangat, tetap konsisten gitu, tapi tidak dibatasi oleh waktu, ya seperti yang umum kita bilang ya udah sampai azan zuhur gitu. Jadi apakah perlu diperbaiki atau gimana dalam penyampaian yang baiknya kepada anak kita, Ustaz? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Tadi baru saja sebelum acara kita, jadi jam 8 sampai setengah 10, itu saya kajian online dengan salah satu sekolah Islam di Jakarta Utara. Nanti pada asar juga kajian dengan beberapa sekolah Islam di Semarang. Itu temanya tentang bagaimana Ramadan bersama keluarga. Ada satu riwayat yang menarik. Ini karena memang saya S1, S2, S3-nya dari S1 sampai S3 itu di bidang hadis. Jadi saya sering memadukan tentang bagaimanakah keadaan di masa Nabi dan juga para salafus soleh. Jadi ada riwayat gini Pak Denny yang menarik dari Robi'ah binti Muawidh namanya. Ya. Seorang sahabat wanita ini menceritakan kepada kita bahwa beliau biasa mengajarkan puasa kepada anak-anak para sahabat. Jadi anak-anak para sahabat Nabi itu diajarkan puasa. Ya. Dan beliau mengatakan bahwa ketika mereka sudah mulai terasa lapar, aku membuatkan mainan dari bulu. Jadi dibikin mainan dari bulu, ya, dan mereka bermain, kata Robi'ah, sampai kemudian mereka hilang, terlupa rasa laparnya. Nah, ini yang menarik. Di sini yang menarik adalah para ulama kemudian menjelaskan bahwa, ya, yang pertama, anak-anak walaupun belum akil baligh, belum diwajibkan, belum mukallaf, maka mereka bisa dilatih berpuasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak-anak itu mengeluh lapar atau haus, maka anak-anak bisa diajak main. Tapi lihat, kalimat dari Robi'ah binti Muawidh adalah yang membuat mereka lupa dengan rasa lapar. Bukan lupa dengan waktu sholat, bukan lupa dengan ibadah. Nah, ini ya, jangan salah. Jangan sampai kemudian alasannya, udah dah biarin deh. Biar anak kita nggak kerasa lagi puasa, dibiarkan main gadget, dibiarkan main-main dan lain. Ya, akhirnya bukan cuma laparnya yang dilupa, ibadah lain jadi lupa gitu ya. Sholat jadi lupa. Ini keliru gitu ya. Diajak traweh, ya udah aku boleh traweh, tapi ternyata pada saat lagi misalnya di masjid dia bawa handphone, dibolehin sama orang tuanya, ya. Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang terjadi? Ya, di acara kultum, wah dia main aja nggak. Ini keliru. Jadi yang membuat dia lupa dengan laparnya, bukan lupa dengan waktu, bukan keliru ya. Jadi bukan kemudian kita biarkan saja anak-anak kemudian main tapi terlupakan untuk sholat, terlupakan untuk baca Quran, tidak ya, itu. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat bagaimana kalau dari Robi'ah binti Muawidh ini juga dia tidak memaksakan anak-anak untuk sampai maghrib, tidak memaksakan gitu. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana anak kita pada. Jadi kalau anak kita misalnya pakai batas waktu misalnya, makanya tadi dengan janji Ramadan itu bisa kita ini kan, coba adik, jadi mereka dilibatkan dengan janji itu. Ya. Kira-kira puasa sekarang itu mau kan tahun kemarin kita tahu dia misalnya sampai jam 12 ya, sampai asar gimana? Nah, bisa ya. Nanti kalau bisa sampai maghrib, bahkan dikatakan boleh kita dengan mengiming-imingi dengan hadiah misalnya. Ya udah, nanti dari ayah nanti dikasih uang. Nah, begitu juga bukan hanya puasa. Anak-anak itu perlu dilibatkan.
Contohnya misalnya sedekah, ya. Bagaimana kita ke masjid, kita kasih dia uang 2.000, kita kasih dia uang 5.000, nanti masukkan ya ke dalam kotak. Jadi mereka merasakan langsung. Ya. Jadi saya kira bahwa untuk anak-anak kita yang belum akil balik, boleh, ya. Bahkan bagus untuk kemudian kita latih untuk berpuasa. Ya. Kalau memang dia belum kuat sampai maghrib, maka kita tidak memaksa dia. Dan bisa dia belum puasa sama sekali, berarti sekarang sampai siang aja deh misalnya. Terus lanjut nih sore gitu ya. Nah, kalau memang udah bisa begitu, kemudian kita bisa juga untuk memberikan hadiah. Kalau memang pol 1 hari misalkan, sama ayah dikasih hadiah ini. Ya, saya kira itu tidak mengapa karena memang anak-anak masih belum paham. Yang ada adalah bagaimana pembiasaan. Ya, wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Berikut pertanyaannya, buku-buku apa saja yang direkomendasikan untuk dibaca dalam persiapan Ramadan kita ini Ustaz? Salah satu tadi yang sudah Ustaz sampaikan, referensi lain yang bisa kita gunakan Ustaz. Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, buku-buku kecil tentang fikih Ramadan ya. Saya ada serial tapi memang dalam bentuk materi ceramah ya tentang fikih Ramadan. Fikih Ramadan itu bukan hanya fikih puasa. Jadi ada fikih puasa, ada fikih taraweh, ada fikih i'tikaf, ada fikih zakat, ada fikih sholat id. Ya, itu perlu kita jadikan ilmu. Ya. Misalkan berkaitan dengan fikih puasa, walaupun kita sudah sering ya seberapa tahun kita puasa, kita perlu diulas lagi dan mengkaitkan dengan masalah kita sekarang. Contoh, Bapak Ibu tahu yang membatalkan puasa? Tahu ya kalau saya tanya gitu ya. Apa? Makan, minum, betul nggak? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, makan dan minum itu melalui cara masuknya atau yang disebut makan dan minum itu asupannya? Nggak kebayang. Kalau nggak kebayang begini deh. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan makan dan minum selain memasukkan sesuatu melalui tenggorokan, itu kan makan dan minum, tapi juga asupannya. Kenapa? Karena saat modern sekarang ini ada yang tidak melaluinya, infus, ya. Tidak melalui tenggorokan. Waduh, bagaimana ya dengan vaksin? Oh, bagaimana ya dengan booster misalnya? Ya. Begitu juga yang masuk melalui tenggorokan, ternyata nggak semuanya makanan. Masa Ustaz? Betul. Ya. Coba Bapak Ibu kalau tanya di bidang kedokteran, ada yang dikenal dengan endoskopi, ada yang dengan microchip, dengan nanoteknologi, sehingga kemudian disambungkan ke monitor jadi kelihatan. Oh, ya, bagian dalam tubuh kita tuh begini. Batal nggak itu? Bagaimana menggunakan Ventolin inhaler bagi orang yang sakit asma? Itu yang kayak tabung yang batal atau tidak? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana dengan orang yang sakit jantung saat terjadi attack, saat terjadi serangan, itu obatnya sejenis pil dan diletakkan di bawah lidah. Dia nggak diminum dengan air, tapi dia akan memuai. Batal atau tidak? Ya. Jadi itu yang saya maksud dengan kita terus belajar ya. Contoh misalkan Lailatul Qadar. Ya. Pernahkah kita tahu bahwa para sahabat, walaupun Lailatul Qadar itu malam yang dirahasiakan, tapi ternyata para sahabat dari pengalaman mereka dari Ramadan ke Ramadan, mereka sudah memberikan ciri-cirinya. Oh, kayaknya tuh malamnya begini. Oh, paginya begini. Kalau malam semalam itu Lailatul Qadar, pagi itu biasanya begini. Nah, itu yang perlu kita tahu. Ya. Begitu juga dengan iktikaf. Bagaimana kita iktikaf? Ya. Begitu juga nanti tentang fikih zakat misalkan. Oh, zakat fitrah itu bagaimana? Ya. Jadi kembali bahwa fikih Ramadan bukan hanya berkaitan dengan puasa, tapi fikih Ramadan. Itu berkaitan dengan ilmu
saya belum tahu karena sudah lama juga nggak ke toko buku. Saya kira buku yang simple tapi praktis seperti itu dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya untuk bekal di bulan Ramadan. Ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan. Kita masih ada waktu, insya Allah 10 menit lagi. Dipersilakan, dapat disampaikan secara langsung maupun di kolom chat. Atau ini Ustaz, pertanyaan terakhir dari saya Ustaz, karena memang kita dibatasi waktu, 8 menit lagi. Begini Ustaz, kan memang di awal-awal itu kita bersemangat nih Ustaz ya, melaksanakan ibadah puasa. Tentu kita juga punya grup nih ya, di grup baik warga, grup rekan kerja, grup warga kan gitu. Kita memanfaatkan media sosial ini, baik itu apapun itu ya, mungkin simpelnya grup WA nih Ustaz. Jadi tujuan kita mungkin memotivasi ya, mungkin di grup keluarga nih. Ini alhamdulillah nih saya sudah sekian juz hari sekian kan gitu ya menjelang puasa. Ayo dong adik-adik, kakak-kakak atau om tante gitu. Ini bagaimana bahasa yang baiknya Ustaz? Apakah itu nanti kita ria atau kita memotivasi atau seperti apa? Memang tujuan kita memang baik, tapi mungkin kalau penyampaian tidak benar sehingga itu menjadi yang sia-sia Ustaz. Jadi gimana baiknya dalam bertindak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Pak Denny. Jadi gini, dulu guru saya mengatakan begini, memang tipis sekali antara ria dengan kita memotivasi. Ya. Misalkan Pak Denny pulang umroh ya, dan kemudian menceritakan, aduh ya Allah Bapak Ibu umroh tuh begini, begini, begini. Ya. Apa bedanya antara memotivasi orang untuk umroh dengan ria? Nah, dulu guru saya bilang begini, saat kamu memotivasi orang lain dominan, yang kamu tonjolkan itu kamunya ataukah amalnya? Nah, gitu. Kalau yang kita tonjolkan itu amalnya, misalnya, waduh Bapak Ibu, Masya Allah ya umroh, ya Allah segitu orang. Nah, jadi yang kita ceritakan itu adalah pengalaman spiritualnya, itu memotivasi orang. Tapi kalau yang kita tonjolkan kitanya, itu ria. Ya. Padahal si ayahnya uangnya nggak banyak-banyak banget, tapi ya kami nabung lah Bapak Ibu. Gitu ya. Oh jadi dirinya aja yang dimunculkan. Ya misalnya tadi tilawah misalnya. Ya Bapak Ibu nih mohon maaf nih ya tante-tante om ya. Sebenarnya kan Denny ini bukan orang yang nganggur juga sibuk sih ini, tapi alhamdulillah nih Denny sekarang udah 19 juz baca. Jadi dianya aja yang dimunculkan. Nah ini hati-hati nih. Ya. Tapi kalau kemudian yang dimunculkan adalah ibadahnya, tidak, itu bukan kemudian ria. Itu bedanya di situ. Ya. Kalau yang kemudian dimunculkan adalah diri pribadi, itu yang ria. Ya. Tapi kalau yang dimunculkan adalah ibadahnya, misalnya gini, Pak Denny sempat sholat tarawih di mana dan enak banget di situ. Ya, imamnya, bacaannya. Kemudian kita cerita, om tante atau misalnya ke ini, ke Parga misalnya, saya semalam sholat tarawih itu di masjid komplek kita, ya Allah, syahdunya imam kita begini-gini. Yuk besok kita sholat yuk. Nah itu kan kita memotivasi. Kenapa? Kita nggak menonjolkan diri kita. Tapi kalau kita menonjolkan diri kita, contohnya begini, semalam saya sholat di masjid komplek, waduh Bapak Ibu pada nggak ada nih, saya doangan waktu itu. Wah, gitu. Nah ini kan diri dia yang dimunculkan. Ya. Wah padahal imamnya bagus loh Pak. Ya. Saya wah itu dengerin sampai tamat, saya lagi. Nah ini yang hati-hati nih ya. Itu yang ria. Tapi kalau kemudian bentuknya adalah informatif, bentuknya adalah bagaimana motivatif, itu nggak salah gitu. Jadi yang membedakan kata guru saya adalah lihat
Yang kamu tonjolkan itu adalah kegiatannya, amalnya, ibadahnya, atau diri kamu. Kalau yang banyak kamu sebut adalah diri kamu, hati-hati. Gitu. Dan dengan begitu juga maka kita nggak merasa ragu, nggak merasa malu. Ya. Ya. Untuk kemudian selalu ngingetin orang, Bapak Ibu, ini udah hari ke-11 bulan Ramadan. Jangan sampai berlalu dengan sia-sia. Bapak Ibu, ini udah hari ke-17 bulan Ramadan. Ayo, yang belum khatam, ya, ayo kita khatamkan Quran yuk, ya gitu ya. Alhamdulillah loh, saya tadarusan di Masjid Tropical Garden itu udah sempat khatam sekali. Ayo Bapak-bapak, gitu itu. Jadi yang dimunculkan itu programnya. Insya Allah kayak gitu nggak ria. Ya. Tapi kalau yang ditonjolkan tadi dirinya, itu yang waspada. Ya. Jadi itu bedanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz pencerahannya, sangat menarik. Insya Allah kita bisa termotivasi dan kita bisa serius dan fokus untuk menjalankan bulan Ramadan tahun ini insya Allah. Jadi memang sangat disayangkan memang kita dibatasi oleh waktu, maka kajian ini kita akhiri. Namun izinkan saya untuk menyampaikan bahwasanya setelah ini kami harapkan untuk warga Tropical Garden dapat jangan live dulu karena ada yang perlu disampaikan oleh ketua panitia dan maupun dari Pak RT kita serta akan memaparkan program-program yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini. Jadi kami berharap warga untuk tetap di Zoom ini sehingga kita bisa dapat menyampaikan program-program kita. Sebelum kita akhiri kajian online kita ini, maka saya secara pribadi izinkan ada kata mutiara yang pengen saya sampaikan. Mohon dapat diterima. Jadi 7 hari Allah menciptakan bumi yang di dalamnya terdapat 7 benua, 7 samudera, dan di atasnya ada 7 lapis langit, dan ada 7 warna pelangi. Dan surat pertama dalam Al-Quran Al-Fatihah terdapat 7 ayat. Dan tanpa terasa 7 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. 7 hari lagi nafas kita menjadi tasbih, 7 hari lagi tidur menjadi ibadah, 7 hari lagi doa-doa kita diijabah Allah insya Allah. 7 hari lagi ibadah kita akan dilipat gandakan. Tapi semua tak akan terjadi sebelum semua saling memaafkan. Jadi saya secara pribadi maupun beserta keluarga mohon dibukakan pintu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekhilafan baik dari ucapan maupun perkataan. Insya Allah dengan memohon maaf ini ibadah Ramadan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa siyamakum. Terima kasih kami sampaikan sebelum majelis ini kita tutup, ada baiknya kita sampaikan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan secara pribadi maupun warga dan Bapak dan Ibu yang ada di kajian online ini mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Ustaz memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Mohon maaf, insya Allah kita dapat bertemu lagi baik secara kajian langsung maupun online. Kembali kami ucapkan Saya terima pamit kasih. Pak Denny semuanya, Masya Allah. Ya, atur nuhun. Ya. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.